ciri khasnya adalah sangat bisa dimanfaatkan untuk pemutahiran data lainnya, data DPKS, data juga sistem kesehatan, data sektor. Jadi data yang dihasilkan oleh site ini menjadi core fondasi untuk berbagai sektor yang membutuhkan data yang paling up-to-date untuk menyasar program-programnya. Dan itu terbukti ketika turun berbagai program untuk penanggulangan COVID-19 termasuk BLPDB, Kabupaten Bondowoso lebih siap untuk mengidentifikasi siapa saja calon penerima BLPDB karena memiliki data dari saya. Dan yang saya dengar dari teman-teman di lapangan sekarang ini, data dari saya juga digunakan untuk pengaduan, jadi untuk memverifikasi apakah pengaduan dari masyarakat ini sudah kalau ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan program penanggulangan kemiskinan tapi belum dapat, bisa diverifikasi melalui site. Disitulah koneksinya yang sangat erat dengan saya atau pakai manis. Dan saya tidak lihat langsung tahun lalu pas kunjungan bagaimana data itu tidak hanya dikumpulkan dan disimpan. Salah satu kebiasaan di berbagai Indonesia ini adalah mengumpulkan data, berbagai instansi mengumpulkan data, tapi kita tidak tahu datanya di apa. Nah, apa yang saya lihat di Bondowoso tahun lalu, data saat itu bisa mengidentifikasi siapa yang belum punya NIK dan bisa memfasilitasi data tersebut. Kantor desa bisa memfasilitasi pendaftaran masyarakat yang belum memiliki NIK, belum memiliki KTP. Bahkan saya lihat sistemnya lebih canggih daripada yang saya alami langsung di Jakarta Selatan untuk mengupdate KTP saya. Jadi ciri-ciri itu sangat bagus dan menjadi contoh, dan tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan dan juga kolaborasi di tingkat kabupaten. Pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan seluruh kepala OPD untuk kerjasama mendorongkan site dan penggunaan untuk KP Manis ini sangat luar biasa. Dan untuk itu saya juga ingin ceritakan bahwa mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar dari Bapak bahwa Bondowoso dijadikan standar emas dalam upaya pemerintah pusat, khususnya Bappenas, menggagas apa yang disebut dengan digitalisasi pembangunan desa. Bagaimana setiap desa itu bisa memiliki data, sistem bisnis proses untuk mengumpulkan data mengenai seluruh warga dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas dan program-program penanggulangan kemiskinan. Jadi dalam inisiatif BLPDB ini, Bondowoso menjadi salah satu contoh utama, menjadi standar emas untuk bagaimana seharusnya sistemnya itu dibangun, bisnis proses pengumpulan data sampai connecting ke kabupaten itu didasari oleh pengalaman yang dari Bondowoso. Yang pertama yaitu kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan ruang pasien tentang program pendampingan pasien. Pihak bersatu Bupati Bondowoso, yang terhormat Bapak Dr. Muslim Haji Sawahidi, dan pihak kedua Bapak Bambang Bucoroyeti, Koordinator Operasional Lembaga Ruang Pasien. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Lembaga Ruang Pasien, yaitu pihak satu Bapak Haji Iwan Bahtiar Rahman SPMSI, beliau Wakil Bupati Bondowoso selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bondowoso,
Pihak kedua, ruang pasien. Ruang pasien Surabaya, pada perwakilan Komnas Jawa Timur, jangan lupa Ibu Ana Alangkau sebagai Komnas Pusat yang tadi semua proses harus berlangsung. Di luar juga antara Komnas Pusat Jakarta menurut perhatian yang positif kepada Bondowoso, sehingga dengan Bondowoso adalah konvoi yang sangat dengan nilai yang tinggi. Terima kasih Ibu Ana yang telah memberi apresiasi kepada Bondowoso. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya banggakan, luar biasa Bondowoso. Di luar dugaan, saya tidak mengira ternyata luar biasa perhatian dari Komnas Pusat. Mungkin sesuai dengan tema yang sedang malam ini adalah tapi manis. Karena nanti sehingga banyak orang yang sedang termasuk penghargaan kepada sepeda dari Nakamukti Bondowoso Perpustakaan yang akan diberikan pada tanggal 17 November. Tapi secara tidak langsung ini mungkin salah satu prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah Bondowoso saat ini. Ini berkat kerja keras para teman-teman petinggi, kerja yang baik, kerja tim, sehingga beberapa kesalahan bisa dilakukan. Termasuk penilaian positif dari kota. Ini harus betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat, mendekatkan program penanggulangan kemiskinan ini betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat dengan dilaunchingnya aplikasi berbasis Android. Yang terakhir adalah ini merupakan satu inovasi dalam rangka sasaran program kita menurunkan tingkat kemiskinan untuk mencapai 13,5%. Kita ada yang namanya program inovasi, yaitu program Tapi Manis. Ini yang menjadi program inovasi yang kita lakukan dan juga kita launching pada pagi hari ini, bagaimana mendekatkan pelayanan Tapi Manis berbasis Android, sehingga tidak perlu lagi masyarakat miskin, masyarakat yang ada di pedesaan utamanya untuk melakukan pengaduan harus datang ke posko kabupaten. Cukup di desa dengan mengisi biodata yang sudah kita tanamkan di aplikasi Android, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita daftarkan di Play Store dan bisa diunduh oleh seluruh masyarakat Bondowoso, utamanya bagi masyarakat yang ada di desa. Nanti seperti apa Pak dari integrasi dengan sistem? Yang pertama, kita akan melakukan verifikasi secara faktual mengenai data di TKS itu sendiri yang sudah berbasis NIK, ya, NIK. Karena secara individu semua harus sudah terdaftar, warga miskin ini harus terdaftar di dalam DTKS yang sudah ditanamkan sistem ini oleh Kementerian Sosial. Ini akan kita integrasikan, sehingga ini adalah rangkaian dalam rangka proses verifikasi secara faktual antara warga miskin yang masuk DTKS dan belum masuk di DTKS, ya. Pak, seberapa cepat ini nanti aplikasi ketika ada laporan dari warga, seberapa cepat? Ya, SOP-nya sudah jelas. Begitu ada warga miskin yang mengadukan by Android, ya kan, sudah sistem Android. Begitu ada notifikasi di Posko Manis tentunya nanti akan melakukan survei di lapangan. Apakah benar? Tetap kita akan melakukan survei di lapangan secara manual. Sudah terserah
sudah ada di Play Store ya Pak? Sudah bisa diunduh? Ya, nanti Sekarang? kita daftarkan di Play Store dan nanti bisa diunduh di Play Store. Pak, selama ini apa masih ada kendala Pak dalam penanganan masyarakat miskin? Melalui posko terpemandi sendiri. Kendalanya pertama kita tenaga kita masih terbatas ya untuk melakukan verifikasi, sehingga kita menggunakan beberapa para volunteer ya yang sudah terdaftar di dinas sosial, baik itu petugas PKH dan sebagainya. Sudah mengcover berapa aduan Pak sejauh ini Pak? Tadi 800 sekian aduan ya, dan rata-rata 700 sekian itu pengaduan di bidang kesehatan. Tadi pengaduan itu sejumlah itu sudah dilakukan ditangani semua. Sudah dieksekusi semua. Ada yang tidak tercover Pak? Bagi mereka yang mengadukan, ternyata setelah disurvei di lapangan mereka bukan termasuk kategori warga miskin, ya kita tidak akan membantu, gitu loh. Pak, Indikator- aplikasi ini sendiri Bapak nanti itu hanya untuk basis kesehatan saja atau secara Semua pengaduan bagi warga miskin yang butuh sekolah dan mereka tidak bisa mengakses pendidikan dan mereka betul-betul warga miskin masuk di DTKS, maka dia akan kita lakukan eksekusi untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan ya, sehingga ini juga berharap partisipasi usia sekolah ini betul-betul kita naikkan sesuai dengan target RPJMD kita.